Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama aku, Fitria. Dan hari ini aku bakalan ngejelasin materi jaringan komputer yang sangat penting dalam dunia industri yaitu VLAN dan trunking. Kita akan bahas teorinya secara singkat dan bagaimana cara mengaturnya di Cisco Packet Tracer. Coba bayangkan di sebuah kantor, semua komputer IT, keuangan, dan tamu colok ke satu switch yang sama. Masalahnya, kalau satu orang kirim data siaran atau broadcast, semua komputer kena imbasnya. Ini bikin jaringan lemot dan datanya nggak akan aman karena semua orang di jalur yang sama. Nah, solusinya adalah VLAN. VLAN memungkinkan kita membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Jadi, secara kabel, mereka dicolok ke alat yang sama, tapi secara sistem mereka berada di jaringan yang berbeda. VLAN itu singkatan dari Virtual Local Area Network. Keuntungan VLAN. Ada 3 alasan utama pakai VLAN. Pertama, keamanan data, finance nggak bakal bisa diintip divisi lain. Kedua, performa jaringan jadi lebih lega. Dan ketiga, hemat biaya, kita nggak perlu beli satu switch untuk satu divisi. Dalam VLAN ada 2 tipe colokan atau port. Port akses itu buat komputer kita, dia cuma bawa satu VLAN. Sedangkan port trunk itu ibaratnya jalan tol antar switch, dia bisa dibawa dia bisa bawa banyak data VLAN sekaligus supaya nggak campur aduk pakai label khusus namanya 802.1Q. Oke, untuk lebih memahami tentang VLAN dan trunking, kita langsung praktek ya ke menu desktop. Durasi IP, kita masukkan IP-nya 192.168.10.1. Enter. Tinggal ditempel aja di PC selanjutnya dan diganti dengan 2. Enter. Di PC 2-nya pun sama ya. Kita ke menu desktop, ke IP, kita setting IP-nya ini ×3. Enter. Sudah. Lalu lakukan hal yang sama pada ruangan sebelahnya ya. Tapi ini bedanya adalah titik 20. Kalau yang tadi titik 10 dan sebelahnya titik 20. Ke IP seperti biasa ke ini 2 enter. Sudah. Kita ke desktop ke IP. Sorry. Ini 3. Sudah ya. Lalu kita ke switch ke CLI. Kita enter, ketik enable, enter, config t VLAN 10, lalu name, namanya bebas ya, tapi aku mau pakai nama aku aja deh. Enter, X, lalu ketik lagi VLAN 20, enter. Sekali lagi ini namanya bebas. Oke, enter, exit, dan ketik interface rank FA 0/1-3. Enter. Lalu ketikkan switch port mode akses. Enter. Lalu ketikkan lagi switch port akses
VLAN 10. Oh, sorry tipe. Switch port, akses, VLAN 10. Nah, salah satu kata, satu huruf saja berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita harus teliti. Kita ketikkan X, lakukan hal yang sama untuk VLAN sebelahnya. Interface, rank, FA 0 slash 4 sampai 6. Enter. Ketikkan lagi switch port, mode, akses. Lalu enter lagi, ketik switch port, akses, VLAN 20. Exit. Lalu ketikkan show VLAN RIP. Nah, kan ini sudah kelihatan ya kalau VLAN 10 dan 20-nya sudah aktif. Ini namanya sudah Fitria dan Tazkia aktif. Fast internetnya juga sudah ini 1 sampai 3 dan ini 4 sampai 6. Nah, kita kan mau ke menu simulation. Kita hapus dulu ARP-nya, kita tinggal ketikkan ini X dulu ya. Enter lagi. Lalu ketik show make address table. Nah, sudah dipastikan kalau nggak ada yang terhubung ya, teman-teman. Lalu kita langsung aja ke menu simulation. Nah, kita perbesar dulu ya. Nah, di sini kita bakal simulasi kirim pesan dari PC ke PC. PC 3 ke PC 4. Nah, lalu kita coba nih lihat nih. Kita play, nah dari sini dikirim ke switch, nah dari switch dikirim lagi ke PC bahwa dia tuh kayak nyari nih IP yang punya IP 20.2 itu yang mana nih? Nah, PC 4 menjawab, ini saya. Tapi PC 5 menjawab, ini bukan saya gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Nah, lalu dari PC ini kirim lagi ke switch, lalu ke PC 3 bahwa yang dia cari itu sudah ditemukan. Nah, kita tinggal play lagi, kirim ke switch, lalu dari switch kan tadi sudah menemukan tujuannya ya, yang punya IP 20.2. Nah, kirim lagi ke switch lagi. Nah, sukses kan? Tuh, sukses karena Switch ini sudah tahu kalau pesannya itu bakal dikirim kemana. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai trunking. 192.168.1.2. Enter. Kita seperti biasa ya, biar gak ribet. Ini juga sama, ke desktop, ke IP, dan ke sini. Ini 3. Enter. Nah, kalau yang ini, kan ini tuh beda ya IP-nya. Bedanya tuh cuman di tengah-tengah aja sih.
Nah, kalau ini 2.2. Enter. Nah, lalu kita ke PC3. Sama ya, kayak tadi. Ctrl plus V. Nah, ini 3. Oke, sudah. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini juga sama ya. Di desktop, di IP, di... Nah, ini kembali lagi 1.4. Enter. Sudah. Ini juga Ctrl plus V. Ini 1.5. Karena tadi 4, sekarang 5. Yang Tazkia juga ini sama ya. Nah, sudah. CLI. Dan seperti biasa, kita ketikkan enable, lalu config T, lalu VLAN 2. Enter, kita kasih nama Fitria. Enter, exit, VLAN 3, name, Tazkia. Oke, exit juga. Lalu kita ketikkan interface rank FA 0 slash 1 sampai 3 switch port mode akses. Dan lanjut switch port akses VLAN 2. Lalu exit lagi. Ketikkan yang sama untuk VLAN 3. Interface strength FA 0 slash 4 sampai 6. Lalu ketikkan switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Enter. Exit. Nah, kita bisa cek di do show VLAN brief. Nah, sudah aktif ya nih. Fitria aktif dengan FA 1 sampai 3 dan Tazkia juga FA 4 sampai 6. Nah, kita bakal lakuin hal yang sama ke switch yang satunya lagi. CLI ketik enable, lalu config T, dan ketikkan VLAN 2. Kita kasih nama Fitria, lalu exit, dan ketikkan juga VLAN 3.
name Tazkia. Enter. Kita ketik interface rank FA 0/1 sampai 3 switch port mode akses switch port akses VLAN 2 exit. Kita lakukan hal yang sama dengan VLAN selanjutnya. Rank FA 0/4 sampai 6 switch port mode akses switch port akses VLAN 3. Nah, lalu ketik exit dan seperti biasa kita akan mengeceknya menggunakan do show VLAN brief. Nah, kita lihat kan kalau VLAN 2 dan 3 itu sudah aktif yaitu Fitria dan Tazkia. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba kirim pesan dari PC 2 ke PC 6. Nah, bisa kalian lihat ya, hasilnya file. Karena di antara dua switch ini belum ada media yang saling terhubung. Nah, jadi kita hubungin dulu ya pakai kabel. Dari switch 0 ke switch 1. Nah, sekarang kita langsung konfigurasi. Terangnya kita masuk ke switch. Ini kita lihat dulu nih. Nah, ini tadi FA 0/5 ya. Oke, kita ke switch, kita ke CLI. Kita enter dulu. Ketik exit. Enter lagi. Dan biasa ya, enable, enter, config, enter. Nah, kita masukkan interface FA 0/5. Karena tadi 0/5 kan ya. Enter. Nah, kita ketikkan lagi switch port mode terang ya, bukan akses. Switch port mode terang. Nah, setelah gitu kita exit lagi dan kita ketikkan do show interface terang. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Portnya yaitu fast Ethernet 0/5. Ini juga sudah on, ininya encapsulationnya 802.1Q, seharusnya trunking.
Kita lakukan hal yang sama pada switch yang sebelahnya. Enter. Kita exit dulu. Nah, kita ketik enable config internet interface FA0/5 ya. Lalu switch port mode term. Sudah, kita exit dulu dan ketik to show interface term. Nah, ini sudah ada ya, sama kayak tadi. Nah, langsung aja bisa kita cek apakah mereka saling terhubung atau tidak. Kita delete dulu. Nah, kita cek. Ini sukses. Ini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Dan ini ke sini juga sukses. Successful. Nah, kita langsung aja praktekin mengenai allowed trunk. Kita membutuhkan 2 PC lagi. Di sini. Dan di sini. Jangan lupa kita pakai kabel ya sebagai penghubungnya. Nah, setelah itu kita langsung masukin IP-nya. Seperti biasa, kamu desktop ke IP, kita ketikkan 192.168.10.1. Enter. Dan ke PC satunya lagi ya. 192.168.10.2. Nah, selanjutnya kita ke switch. Lalu seperti biasa kita ke exit, enter, exit lagi, enter. Nah, kita seperti biasa ya, ketikkan enable config lalu VLAN 10, lalu kasih nama kamu. Nurdiani deh. Lalu kasih nama Nurdiani. Setelah itu kita kasih interface FA 0/6. Lalu kita ketikkan switch port mode akses.
dan juga switch port, akses, VLAN 10. Kita ke exit, kita ke do show VLAN brief. Nah, kita sudah ada ya, tuh. Nurdiani di VLAN 10 sudah aktif. Kita lakukan hal yang sama juga ke switch yang satunya lagi. Kita ketik enable config t, lalu ketikkan lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu ketikkan name Nurdiani, kita ketikkan juga internet interface FA 0/6, lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Enter. Exit. Dan do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya, sudah aktif. Lalu kita cek. Dari visi 9 ke visi 10. Sorry, kita delete dulu deh. Biar kelihatan. Dari visi ini. Nah, sukses kan? Nah, pasti sebelum kita konfigurasi ini hasilnya sukses. Nah, kita coba sekarang masuk lagi ke switch 1 untuk mengizinkan VLAN 2 dan 3 saja yang hanya bisa berkomunikasi. Nah, caranya itu di sini kita langsung tulis aja interface FA 0/5. Interface FA 0/5. Enter. Lalu kita ketik switch port kita ketikkan do show interface trunk. Nah, ini di sini sudah ya. Kalau yang diizinkan itu hanya VLAN 2 dan 3 saja. Dan yang 10 tidak diizinkan. Nah, kita ke switch yang satunya lagi. Sama seperti tadi.
kita ketikkan interface FA0/5. Switch port terang oleh VLAN 2,3. Nah, lalu kita do show interface. Nah, di sini juga kan hanya diizinkan VLAN 2 dan 3 saja ya. Sekarang kita coba cek lagi mengirim pesan dari PC 9 ke PC 10. Nah, file type karena hanya VLAN 2 dan 3 saja yang diizinkan untuk saling mengirim pesan. Nah, tapi kalau ini sini itu sukses. Ini ke sini juga sukses. Ini ke sini sukses. Sorry. Ini sini sukses. Ini sini sukses. Udah kan? Nah, ini sukses semua karena kita tadi mengizinkan VLAN 2 dan 3 saja yang dapat terhubung. Nah, segini aja materi tentang VLAN dan trunking. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.